Nah, itu sedang mengasah supaya tajam. Jadi sebelum kerja kita asah dulu. Nah, ini dodosnya ada yang seukur ini. Ya ini lupa saya berapa senti nih. Kurang lebih 4 jari lah ya. 3 jari lebih 4 jari. Nah, jadi ini alat yang perlu kita siapkan. Halo teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman. Hari ini kita sedang melakukan kegiatan manen. Nah, jadi tanam kelapa sawit yang kita panen pada hari ini sudah berusia 33 bulan ya. Nah, ini belum 3 tahun. Nah, jadi di sini saya spilkan alat yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan panen. Jadi seperti apa alatnya untuk melakukan kegiatan panen. Nah, jadi yang terpenting itu alat. Kalau alat kita lengkap, cukup, tentu mudah. Nah, jadi seperti apa alatnya? Yuk kita lihat. Akan saya tunjukin kepada teman-teman jenis alat yang kita gunakan untuk manen tanaman di usia masih 33 bulan. Nah, terutama seperti ini ya kawan-kawan. Yang namanya gerobak itu tidak boleh tidak ada. Nah, ini wajib. Ini fungsinya untuk kita mendorong buah, untuk mengangkut buah. Nah, jadi ini rojok namanya ya. Ini rojok yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini rojok. Lalu ada yang namanya gancu. Gancu ini wajib. Kalau tanaman yang masih mula berbuah itu wajib pakai gancu supaya lebih mudah kita mengangkat buah yang udah kita dodos tentunya. Nah, ini ada mata dodosnya ya. Ini bisa kita bawa pulang matanya saja ya, karena di hutan itu kan kita ada kayu. Nah, cuma ini kita bekal itu kayunya, tidak kita pasangin supaya lebih mudah membawanya di kendaraan. Nah, ini ada pula yang gagang besi seperti ini. Nah, ini permanen nih. Nah, ini ukurannya. Nah, ini ukurannya paling penting. Nah, segini lah ya. Saya tidak tahu berapa senti ini, lupa saya ini. Jadi kurang lebih 4 jari ini ya. Nah, kalau yang ini udah agak lebar sedikit. Nah, jadi ini keranjang. Nah, ini fungsinya untuk mengangkut buah yang tidak ada jalan, yang tidak mampu dijangkau pakai gerobak. Nah, jadi kita gendong pakai ini. Ya kalau tidak ada keranjang seperti ini, ya pakai dirigen seperti ini pun boleh. Ini bekas rundup kita potong. Ini sekaligus untuk kita mungut brondol. Nah, jadi kalau pakai dirigen seperti ini, misalkan ada semut, ya jadi kita aman, tidak tergigit semut. Nah, jadi ini sih mobil ya. Ya kalaupun tidak ada mobil tidak masalah. Yang penting buahnya terkumpul di jalan. Nah, jadi seperti apa contoh tanamannya yang akan kita panen? Yuk kita saksikan sama-sama bagaimana cara kita manen tanam kelapa sawit yang masih berusia seperti ini, di bawah 3 tahun, masih 33 bulan. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman. Nah, ini anggota kita masih sarapan dulu. Nanti kita mulai melakukan kegiatan manen. Nah, berikut kita mulai menuju ke tempat yang mereka panen. Lalu kita lihat seperti apa cara kerjanya ya. Nah, ini contoh buahnya. Yang namanya masih di usia 33 bulan, tentu yang mengkal pun kita panen ya. Nah, nih seperti ini ya. Nah, mangkal-mangkal seperti ini sudah kita panen. Nah, tuh seperti itu. Ya kalau masalah harga sih ya tergantung daerah masing-masing ya. Karena biasanya buah masih seperti ini harga itu masih agak murah. Walaupun mahal, potongannya agak tinggi. Nah, jadi nah ini tumpukan buahnya ya, yang belum kita muat di mobil seperti itu, 33 bulan. Nah, itu anggota kita lagi manen. Tuh tumpukan buahnya. Kita lihat seperti apa cara kerjanya menggunakan alat panen seperti itu tadi. Nah, ini ya brondolnya ya, ada gancu di situ. Tuh seperti itu, congkel mencongkel.
memang ini agak sulit ya. Ya kebetulan ini kurang mahir. Ya biasanya kalau yang sudah mahir itu manen yang namanya manen buah pasir itu agak-agak gimana ya, agak-agak malas ya. Nah, ini yang masih belajar malah yang agak semangat. Ini harap maklum kalau agak kurang lincah. Ini anak sekolah, ini kebetulan baru lulus ceritanya. Nah, ini mumpung belum dapat pekerjaan, jadi dia maunya kerja manen katanya. Nah, yang penting halal ya, kerja apapun boleh. Karena yang namanya manen tuh hasilnya lumayan katanya. Jadi tidak apa-apa lah, agak berat pekerjaannya. Ah tuh, congkel mencongkel tuh. Ya. Nah, ya, memang agak sulit kalau masih di usia seperti ini. Nah, nanti akan saya peragakan sendiri ya, supaya teman-teman bisa melihat. Saya pun jujur kalau tanam kelapa sawit masih di usia seperti ini agak-agak kaku saya, karena ini jongkok menunduk ya. Nah, ini memang betul-betul sengsara ya, tapi sengsara membuat nikmat, tidak apa-apa. Nanti akan saya peragakan ke pohon yang ini. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Maaf saya tidak menggurui. Ini contoh buah, coba lihat. Ini. Saya pun jujur kurang mahir, cuma setidaknya cara saya bisa. Nah ya, lalu kita dodos seperti ini. Ini 33 bulat ya. Nah ini kalau dia kelewat matang dia agak membusuk, agak sulit. Lalu fungsinya gancu. Nah ini tandanya belum putus. Kita ulang lagi. Nah ini emang agak sulit nih. Lalu kita ambil pakai gancu. Nah ada busuknya. Nah jadi bukan kita tidak mau manen ketika udah sangat matang. Ini selabut ya, selabut tangkainya, jadi agak sulit. Nah coba kita cek di pohon yang lainnya. Nah, ini fungsinya lobak. Nah yuk kita ke pohon yang lainnya. Kita cari buahnya agak segar. Kita di bawah ini supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Oke, ini. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, ini contoh buahnya yang masih agak segar. Lalu kita dodos. Ini ada yang boleh kita buang pelepah, ada yang tidak boleh. Karena ini masih rendah. Nah, kalau segar kan masih mudah ya. Lalu ini. Nah, kemudian kita masuk dalam lubang. Ini lagi, satu lagi. Nah, jadi sebelum manen itu kita tes, kita gini. Ini ya kalau sayang tidak apa-apa, sisakan dulu ya untuk stok 2 minggu ke depan. Nah, sebelah sini ada nih. Sebelah sini ada. Nah, seperti ini. Ya, seperti inilah buahnya ya. Hasil pemanenan dengan alat yang seperti itu tadi. Nah, ini pentingnya keranjang tadi itu. Biasanya itu jalannya tuh seperti ini ya. Nanti kita angkut pakai keranjang gendong ya. Nah, kalau yang seperti ini kan jalannya kan tidak mungkin bisa diangkut pakai gerobak. Nah, tuh. Buahnya ada yang bertaburan, maka kita menyediakan alat gendong untuk memungut brondol yang ada pada buah yang seperti ini. Tuh anggota kita yang lagi manen seperti itu cara kerjanya alat itu tadi, untuk congkel mencongkel. Tuh betapa rumitnya ya. Nah ini yang tidak pakai gancu, ini agak sulit ya. Nah kalau tidak pakai gancu diangkat pakai dodos langsung. Nah itu contoh buahnya ya, seperti ini cara kerjanya ya. Masih semangat ya, masih anak muda ini.
Ya, seperti ini cara kerjanya manen tanaman kelapa sawit yang dinamakan manen buah pasir. Nah, tuh buahnya ada yang hijau, ada yang oranye. Ya seperti ini aja dah kita panen. Jangan tunggu sudah terlalu matang, nanti sulit kita kalau tangkainya itu udah serabutan. Nih, ini paling matangnya nih seperti ini. Ini bagian yang agak kecil-kecil ya di sini. Ya, karena lokasi seperti ini jadi buah itu tidak bisa rata. Tapi umumnya seperti ini ya. Ini boleh dikatakan lumayan lah ya. Karena ada juga yang masih 33 bulan itu masih rendah, ada itu. Ada yang sudah wow juga, udah besar-besar buahnya, ada juga. Itu tergantung perawatan, tergantung lahannya. Tuh, contoh itu ada yang udah tinggi juga, tuh seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kan mudah manennya. Nah, nih contoh buahnya ya, yang sudah kita dapat seperti ini. Ada juga yang sudah besar tuh. Seperti itu, masih campuran ya. Nah, nanti akan kita tunjukin kepada teman-teman ketika udah dimuat semua nanti di mobil ya, biar tahu contoh buahnya ketika 33 bulan. Nah, seperti inilah ya tanaman yang akan kita panen pakai alat itu tadi.